Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan kali ini kita akan membahas pelajaran yang berjudul Tanpa Alasan. Pelajaran kali ini kita akan membahas tentang Yohanes 9, tentang adanya orang buta sejak lahir. Murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, siapa yang berdosa? Orang buta ini atau orang tuanya. Dan berdasarkan Yeskiel 18 ayat 20, kita tahu bahwa dosa tidak diturunkan. Lalu apa jawaban Tuhan Yesus? Yesus menjawab bahwa orang ini buta bukan karena dosa orang tuanya atau dosa orang tua ini. Dan di Yohanes 9 ayat 4 mengatakan bahwa Yesus harus melakukan pekerjaan Bapa di saat terang, di mana malam Tuhan Yesus tidak bekerja lagi. Dan di Yohanes 1 ayat 4 dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus datang, di dalam Tuhan Yesus ada terang, dan terang itu adalah kehidupan. Jadi, di saat kegelapan ada terang yang akan berlaku terus sampai Tuhan Yesus selesai bekerja. Artinya, kegelapan itu tidak perlu ada kalau kamu menerima pekerjaan Tuhan Yesus. Dan di Yohanes 9 ayat 39, Tuhan berkata bahwa gara-gara penghakimanlah Tuhan datang, agar yang melihat tidak bisa melihat, dan yang tidak bisa melihat bisa melihat. Lalu orang Farisi berkata, apakah kita buta juga? Kita tahu cerita di Yohanes 9 bahwa orang Farisi ini menolak Tuhan Yesus. Dan mereka menolak karena tidak tahu Tuhan Yesus punya asal-usul. Mari kita lihat terang yang ada di dalam Tuhan Yesus. Di Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah kehidupan kekal. Atau ini adalah terang, karena kita tahu life sama dengan light. Apa itu kehidupan kekal yang adalah terang? Yaitu kamu mengenal Tuhan Yesus yang dikirim Bapa. Dan Tuhan Yesus tidak tahu bahwa Yesus ini berasal dari Bapa. Dan ketika Tuhan Yesus bilang Yohanes 9 ayat 39, orang Farisi bilang, apakah kita buta juga? Dan pada kenyataannya, Tuhan Yesus datang agar orang buta ini bisa melihat, tetapi bukan melihat hal literal, tetapi agar orang buta ini bisa melihat Tuhan Yesus. Dan dari segi orang Farisi, kalau Yesus mengatakan Yohanes 9 ayat 39, dikatakan bahwa yang bisa melihat buta. Bukan buta secara literal atau fisikal, tetapi buta karena kamu tidak mengenal Tuhan Yesus. Jadi, kita kembali lagi di Yohanes 9 ayat 4. Yesus melakukan pekerjaan Bapa yang mengirim dia, dan dia melakukan pekerjaan Bapa sementara siang. Artinya, bagi orang Farisi yang buta artinya mereka tidak bisa melihat bahwa Bapa melakukan pekerjaannya di dalam Tuhan Yesus. Artinya, Tuhan Yesus ada waktu ada dosa, karena di saat ada dosa, ada juru selamat. Tetapi, orang Farisi tidak tahu akan terang ini. Waktu terangnya datang, mereka tahu terangnya, tetapi mereka menolak terang ini. Dan di saat hari penghakiman, orang Farisi tanpa alasan. Karena mereka tidak bisa berkata bahwa saya nggak pernah lihat, karena mereka sudah lihat dan mereka tolak. Sama seperti Roma 1 ayat 20, sudah melihat benda-benda yang diciptakan, tetapi tidak ada alasannya untuk bilang saya tidak kenal Kristus. Karena semua hal-hal yang diciptakan itu adalah bukti bahwa ada juru selamat. Kita harus ingat bahwa ketika Tuhan memberikan kebenaran, kebenaran itu tetap benar. Jadi waktu saya diungkapkan terang, lalu saya bilang, salah,
Kita harus ingat prinsipnya bahwa semua yang dari surga tidak pernah salah. Dan saya mustahil untuk dapat menerima terang berikutnya kalau terang sebelumnya saya tolak. Karena semua terang kalau dari surga itu adalah kebenaran. Artinya, kalau saya menolak terang yang lama, saya akan menolak terang yang baru datang. Artinya, orang yang menolak kebenaran sekarang tidak akan pernah menerima kebenaran. Kecuali ada contoh kasus yang berbeda. Ada orang yang berpikir bahwa manggis itu seperti durian. Lalu orang ini diberikan manggis. Dia menolaknya karena dia kira durian. Untuk orang yang seperti ini, ada terjadi salah pengertian, masih ada kesempatan untuk menerima kebenaran ketika dia mau diperbaiki pengertian yang salah tentang manggis. Bahwa manggis itu bukan durian. Jadi masih ada kesempatan untuk orang yang benar-benar jujur dalam kesalahannya daripada orang yang tahu benar lalu menolaknya. Pertanyaannya saudaraku, apakah engkau menggunakan setiap kesempatan hidupmu untuk mencari apa yang benar? Apakah engkau sudah tahu yang benar dan tidak menolaknya, tetapi mempertahankannya dalam hidupmu? Cari mengertilah apa yang benar, saudaraku, dan pilihlah itu dalam kesempatan hidup ini. Terima kasih telah mendengarkan Summary Daily Bible School kali ini. Kita bertemu lagi di summary berikutnya. Tuhan memberkati.